Selamat datang jiwa terpilih. Selamat kembali ke channel Jejak Terpilih. Ada kalanya, tanpa kita sadari, dunia merespons keberadaan kita dengan cara yang tidak biasa. Bukan karena penampilan, bukan pula karena kata-kata yang diucapkan, tetapi karena sesuatu yang lebih halus, lebih lembut, dan lebih sulit dijelaskan, auramu. Energi yang memancar dari dalam dirimu, yang terbentuk dari luka yang berhasil kamu lewati, kebijaksanaan yang tumbuh di setiap perjalanan, serta ketulusan yang jarang kamu sadari ada di dalam dirimu sendiri. Orang-orang mungkin tidak mengakuinya secara langsung, namun mereka merasakannya. Seolah ada benang tak kasat mata yang menghubungkan dirimu dengan hati mereka. Kadang dalam bentuk perhatian kecil, kadang berupa tatapan yang bertahan sedikit lebih lama, atau bahkan perasaan hangat yang muncul tanpa alasan jelas. Meski kamu hanya lewat sebentar, entah bagaimana jejakmu tetap tinggal di napas ruang yang kamu lewati. Banyak yang menyebutnya daya tarik, sebagian menganggapnya karisma, dan ada yang percaya bahwa itu adalah wujud dari jiwa yang sedang tumbuh menjadi lebih matang. Namun apapun namanya, satu hal yang pasti, auramu memiliki kekuatan. Kekuatan yang tidak keras, tidak mengintimidasi, juga bukan untuk memikat secara sengaja. Justru sebaliknya, kekuatan itu bekerja melalui keheningan, kebaikan, dan ketulusan kecil yang kamu tanamkan pada setiap langkah. Dalam kehidupan yang serba cepat, di mana banyak orang berusaha keras untuk terlihat mencolok, kamu justru menonjol tanpa berusaha. Hadirmu seperti udara segar bagi mereka yang lelah, seperti cahaya lembut bagi mereka yang tersesat, dan seperti ketenangan bagi mereka yang sedang mencari tempat untuk kembali. Ada keindahan yang timbul dari seseorang yang tidak menyadari betapa berharganya dirinya, dan itulah yang membuat auramu berbeda. Dan mungkin kamu tidak pernah menyadarinya. Kamu mengira dunia memperlakukanmu biasa saja, padahal ada banyak hati yang bergetar ketika kamu lewat. Kamu merasa tidak ada yang istimewa, padahal banyak yang diam-diam terinspirasi oleh caramu berdiri, berjalan, tertawa, atau bahkan saat kamu hanya menatap kosong memikirkan hari esok. Jika kamu bertanya, benarkah auraku bisa memengaruhi orang lain? Jawabannya ada pada tanda-tanda kecil yang sering kamu abaikan. Tanda-tanda bahwa kehadiranmu telah menenun cerita di dalam diri orang lain, tanpa kamu sadari, tanpa kamu sengaja, dan tanpa kamu meminta apapun sebagai balasan. Inilah 10 tanda bahwa auramu telah menyihir orang lain. Sebuah perjalanan untuk mengenali keajaiban yang mungkin selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan dirimu sendiri. 1. Mereka menatapmu lebih lama dari biasanya. Ada saat-saat ketika kamu memasuki sebuah ruangan dan suasana yang awalnya biasa saja tiba-tiba berubah. Kamu tidak melakukan apa-apa, tidak berbicara, tidak berusaha menarik perhatian, bahkan mungkin hanya berjalan melewati kerumunan. Namun beberapa pasang mata tampak mengikuti gerakmu dengan cara yang sulit dijelaskan. Mereka tidak menatapmu karena rasa ingin tahu semata, tetapi karena ada sesuatu dalam caramu hadir yang membuat mereka terpikat, meski hanya untuk beberapa detik. Banyak orang tidak pernah menyadari ketika hal ini terjadi pada dirinya. Namun jika kamu perhatikan, ada orang yang tiba-tiba menghentikan aktivitasnya, menahan napas sejenak, lalu memandangmu dengan tatapan yang seakan ingin memastikan bahwa apa yang mereka lihat bukan sekadar bayangan. Mereka memandangmu lebih lama dari biasanya, bukan karena keanehan, tetapi karena kehadiranmu menghadirkan semacam ketenangan yang jarang mereka temui dalam hidup yang penuh hiruk-pikuk. Aura yang kuat tidak selalu tampak dari luar. Seringkali ia muncul dari kedamaian dalam dirimu. Cara kamu melangkah yang tidak terburu-buru, cara kamu berdiri yang tampak kokoh namun lembut, atau hanya dari caramu mengangkat wajah untuk melihat dunia. Semua itu memancarkan energi tertentu yang membuat orang berhenti secara tidak sadar, tertarik bukan oleh sesuatu yang mencolok,
tetapi oleh sebuah ketenangan yang membuat mereka merasa tertarik untuk melihat lebih lama. Ada yang menatapmu dengan rasa kagum, ada yang diam-diam tersenyum tanpa kamu sadari, dan ada pula yang merasa seperti melihat sesuatu yang sudah lama mereka cari. Ketulusan, kedamaian, atau mungkin pantulan dari sesuatu yang hilang dalam dirinya sendiri. Tatapan itu bukan sekadar tatapan. Ia adalah bukti bahwa auramu, tanpa kamu sadari, telah menyentuh mereka, meski hanya sekelebat. 2. Senyummu menular tanpa kamu maksudkan. Ada keajaiban kecil yang datang dari sebuah senyuman, terutama ketika senyum itu lahir tanpa rencana. Sebuah senyum yang muncul begitu saja dari hatimu. Senyum seperti inilah yang sering kamu tunjukkan, sederhana, tulus, dan tidak dibuat-buat. Namun tanpa kamu sadari, orang-orang di sekitarmu ikut terpengaruh oleh cahaya kecil itu. Mereka mungkin sedang murung, lelah setelah hari yang panjang, atau dipenuhi beban yang tidak pernah mereka ungkapkan kepada siapapun. Tetapi ketika mereka melihatmu tersenyum, ada sesuatu di dalam diri mereka yang mencair perlahan. Senyummu bukan jenis senyum yang memaksa perhatian. Ia tidak keras, tidak menjolok, dan tidak berusaha membawa pesan apapun. Justru karena itulah ia begitu kuat. Tulusnya senyummu membawa ketenangan yang lembut, seperti cahaya hangat yang merambat pelan ke dalam hati orang lain. Banyak dari mereka yang bahkan tidak menyadari bahwa ekspresi wajah mereka berubah setelah melihatmu. Alisku terangkat sedikit, bibir yang tadinya datar menjadi lebih lembut, atau mata yang letih mulai kembali berbinar. Kadang, orang yang belum mengenalmu pun merasakannya. Mereka melihatmu dari seberang ruangan, atau di jalanan yang ramai, dan entah bagaimana suasana batin mereka terangkat setingkat lebih ringan. Senyummu bekerja seperti angin sepo-sepo yang menyingkirkan debu di hati mereka. Bukan karena kamu sempurna, bukan pula karena kamu berusaha menjadi cahaya bagi orang lain, tetapi karena apa yang kamu pancarkan adalah energi yang jujur dari dalam diri. Senyummu membawa pesan diam yang hanya bisa dirasakan, bukan didengar, bahwa dunia ini masih memiliki sisi indahnya, bahwa ada ketulusan yang masih hidup, dan bahwa seseorang bisa hadir tanpa beban namun tetap menguatkan orang lain. Kadang bahkan setelah kamu pergi, mereka masih teringat pada senyum itu. Sebuah kilasan hangat yang membuat hari mereka terasa sedikit berbeda. Sedikit lebih ringan. Sedikit lebih baik. Dan disitulah letak kekuatannya. Senyummu bukan hanya senyum. Ia adalah auramu yang bekerja dalam bentuk paling sederhana, namun paling memikat. 3. Kehadiranmu membuat orang lebih tenang. Ada orang-orang yang jika hadir di suatu tempat, suasananya justru menjadi lebih bising. Namun ada pula orang seperti dirimu, yang tanpa berkata apapun, mampu membuat dunia di sekitar menjadi sedikit lebih damai. Kehadiranmu membawa energi yang tidak mencolok, tetapi terasa. Seperti angin yang tidak terlihat namun dapat dirasakan. Auramu menyelinap pelan ke dalam hati orang lain, meredakan riuh yang mereka simpan diam-diam. Kadang kamu tidak menyadarinya. Kamu hanya duduk di samping seseorang, dan tiba-tiba mereka bisa bernapas lebih lega. Kamu hanya mendengarkan tanpa menghakimi, dan detak jantung mereka terasa lebih teratur. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri, tanpa trik, tanpa kepura-puraan, dan kehadiranmu mengubah atmosfer menjadi lebih lembut, lebih hangat. Banyak orang hidup dalam tekanan dan masalah yang tidak tampak di permukaan. Namun ketika berada di dekatmu, mereka merasakan seolah ada ruang aman yang tercipta dengan sendirinya. Ruang di mana mereka bisa berhenti sejenak dari kepenatan, meletakkan topeng yang biasanya mereka pakai, dan menjadi diri mereka yang paling jujur. Itulah mengapa beberapa orang tiba-tiba curhat tanpa kamu minta, atau mereka tetap ingin berada dekat denganmu meski tanpa obrolan panjang. Ketenangan yang kamu bawa bukan berasal dari kata-kata, melainkan dari energi yang engkau pancarkan. Ketenangan yang muncul dari pengalaman hidup,
dari luka yang telah kamu sembuhkan, dari kebaikan yang tumbuh di dalam dirimu tanpa kamu sadari. Orang lain mungkin tidak tahu cerita di baliknya, tetapi mereka merasakannya. Seolah-olah ada sesuatu dalam dirimu yang berkata, "Kamu aman di sini." Dan itulah mengapa mereka nyaman. Bukan karena kamu menghibur mereka, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena auramu menghadirkan keheningan yang menenangkan, seperti rumah bagi hati yang lelah. 4. Kamu sering jadi tempat curhat mendadak. Ada orang yang harus berusaha keras untuk membuat orang lain terbuka, namun kamu berbeda. Tanpa kamu meminta, tanpa kamu merayu dengan kata-kata, orang-orang justru datang kepadamu membawa cerita yang mereka simpan bertahun-tahun. Kadang bahkan orang yang baru pertama kali bertemu denganmu tiba-tiba merasa nyaman untuk berbagi hal-hal yang paling rapuh dalam hidup mereka. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bahasa auramu. Energi dalam dirimu menciptakan rasa aman yang jarang ditemukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Entah bagaimana, mereka melihatmu sebagai seseorang yang tidak akan menghakimi, tidak akan memotong, tidak akan meremehkan apa yang mereka rasakan. Mungkin karena caramu mendengarkan yang sungguh-sungguh. Mungkin karena matamu yang menunjukkan empati. Atau mungkin karena caramu hadir tanpa terburu-buru, memberi ruang bagi hati orang lain untuk bernafas. Seringkali, orang yang curhat itu tidak sadar mengapa mereka bisa terbuka sedemikian dalam. Mereka hanya merasakan dorongan untuk bercerita, seolah beban itu menemukan jalan untuk turun melalui kehadiranmu. Mereka merasa kamu adalah seseorang yang dapat diandalkan, meski kamu tidak pernah menawarkan diri sebagai tempat bersandar. Dan kamu? Kadang kamu bingung sendiri, mengapa banyak orang mempercayaimu begitu mudah. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang orang lain lihat dalam dirimu, selain wajah, selain kata-kata, yaitu ketulusan. Ketulusan itu membuat kamu menjadi pelabuhan kecil bagi mereka yang lelah berlayar. Mereka datang, duduk bersamamu, berbagi kisah, menangis jika perlu, lalu pergi dengan hati yang lebih ringan. Dan meski kamu mungkin tidak menyadarinya, kehadiranmu telah membantu mereka lebih banyak daripada yang kamu bayangkan. Auramu tidak hanya menyihir, ia menyembuhkan, dalam bentuk paling sederhana, dengan menjadi seseorang yang tulus mendengarkan. 5. Energi positifmu terasa sebelum kamu datang. Ada orang yang perlu diperkenalkan terlebih dahulu agar keberadaannya terasa. Namun auramu bekerja dengan cara berbeda. Bahkan sebelum kamu benar-benar muncul di sebuah tempat, energi positifmu seperti telah lebih dulu sampai, mengalir pelan dan menghangatkan suasana. Mungkin kamu merasa ini terdengar berlebihan. Tapi bagi mereka yang pernah merasakan kehadiranmu, fenomena ini nyata. Ada perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Percakapan menjadi lebih ringan, udara terasa lebih hangat, dan beberapa orang tiba-tiba merasakan semacam ketenangan yang tidak mereka sadari sumbernya. Lalu ketika kamu muncul, barulah semuanya terasa masuk akal. Seolah kehadiranmu adalah potongan terakhir dari sebuah harmoni yang membuat segalanya lengkap. Energi positif seperti ini tidak diciptakan dalam semalam. Ini berasal dari perjalanan panjang, dari luka yang kamu sembuhkan, dari sikap menerima yang kamu pelajari, dari kebaikan yang kamu tanamkan dalam dirimu meski dunia terkadang tidak bersikap lembut padamu. Semua itu memancar begitu alami, tanpa kamu perlu mengucapkan satu kata pun. Bahkan dalam diam, auramu berbicara. Ia mengirim pesan halus yang membuat orang lain merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih menjadi diri mereka sendiri. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa suasana tiba-tiba berubah lebih baik, tetapi mereka tahu sesuatu yang hangat sedang mendekat. Dan ketika kamu akhirnya hadir, mereka seperti menemukan jawaban atas rasa damai yang tak sengaja menyelimuti ruangan. Energi positifmu bukan hanya mengisi ruang, ia mengisi hati.
Kekuatan seperti ini jarang dimiliki siapapun. Ia bukan sekadar pesona, tetapi kehadiran yang berbicara lebih dulu, bahkan sebelum kakimu melangkah masuk. 6. Kamu memunculkan rasa rindu pada orang yang bertemu sesaat. Ada pertemuan yang singkat, hanya beberapa menit, bahkan mungkin hanya saling menyapa secara sekilas. Namun entah bagaimana, kehadiranmu meninggalkan bekas yang jauh lebih panjang dari waktu yang dijalani bersama. Orang yang baru bertemu denganmu sering merasakan sesuatu yang sulit mereka jelaskan, sejenis kerinduan halus yang muncul begitu kamu pergi. Rindu itu bukan rindu tentang cinta, bukan pula rindu yang dilahirkan oleh kedekatan fisik. Ini adalah rindu yang muncul dari energi. Auramu memiliki kemampuan mempengaruhi ruang batin orang lain, meninggalkan jejak hangat seperti sentuhan lembut yang tidak terasa saat terjadi, namun dirindukan setelah menghilang. Kamu mungkin hanya berbicara sebentar, tersenyum kecil, atau menjadi pendengar bagi seseorang yang lagi gelisah. Tetapi bagi mereka, momen itu cukup untuk membuat hati mereka mengaitkanmu dengan rasa nyaman. Dan manusia selalu merindukan kenyamanan yang sulit ditemukan. Mereka tidak merindukan fisikmu. Mereka merindukan perasaan yang muncul ketika berada di dekatmu. Perasaan bahwa mereka didengar, dilihat, dan diterima. Perasaan bahwa dunia yang keras ini bisa menjadi lembut sejenak ketika kamu hadir. Perasaan bahwa ada seseorang yang membuat mereka merasa lebih utuh, meski hanya dalam hitungan menit. Kadang mereka sendiri pun bingung. Mengapa aku memikirkan dia? Mengapa aku ingin bertemu lagi? Mengapa rasanya seperti ada sesuatu yang hilang ketika dia tidak di sini? Itu karena kehadiranmu menyentuh bagian hati mereka yang jarang disentuh siapapun. Dan bagian hati yang tersentuh seperti itu selalu menyimpan memori, meski raga telah jauh. Kerinduan yang kamu tinggalkan bukan karena kamu berusaha memikat. Justru karena kamu tidak berusaha sama sekali, auramu bekerja tanpa suara, tanpa tekanan, namun dampaknya melekat. Dan bagi beberapa orang, pertemuan singkat itu diputar ulang di pikiran mereka, seperti adegan lembut yang ingin mereka alami sekali lagi. 7. Kata-katamu terngiang dalam pikiran mereka. Ada kata-kata yang lewat begitu saja, lenyap dalam hitungan detik. Namun kata-kata darimu tidak bekerja seperti itu. Sesuatu dalam cara kamu berbicara, tenang, jujur, dan sederhana, membuat kalimat-kalimatmu seperti menyentuh ruang dalam yang tidak pernah disentuh oleh suara lain. Bahkan setelah kamu pergi, kata-kata itu tetap hidup di benak mereka, berputar perlahan seperti gema yang enggan menghilang. Kadang kamu hanya berkata, "Tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja." Atau, pelan-pelan saja, kamu sudah berusaha. Atau bahkan hanya, "Aku mengerti." Namun bagi mereka, kalimat yang tampak kecil itu terasa besar. Ada kehangatan di balik intonasi suaramu, ada ketulusan di setiap jeda, dan ada kejujuran yang membuat kata-katamu membekas. Orang-orang sering mengingat bukan apa yang kamu katakan, tetapi bagaimana mereka merasa ketika kamu mengatakannya. Dan perasaan itu tidak cepat hilang. Setelah kembali ke rutinitas mereka, tiba-tiba suara hatimu muncul kembali di kepala mereka, mengingatkan mereka untuk tetap kuat, tetap lembut, atau sekadar tetap menjadi diri sendiri. Kata-katamu memberikan mereka ruang untuk bernapas, menghadirkan harapan kecil di tengah gelombang pikiran yang melelahkan. Kadang mereka mendengar ulang suaramu di dalam kepala saat sedang gelisah. Kadang ucapanmu muncul kembali ketika mereka bingung mengambil keputusan. Kadang nada lembutmu menyelinap di antara kesunyian, menguatkan mereka tanpa perlu kamu hadir secara fisik. Kata-katamu menjadi seperti cahaya kecil yang menuntun, tidak terang dan memaksa, tapi cukup untuk membuat langkah seseorang tidak tersesat. Hal seperti ini hanya terjadi ketika seseorang memiliki aura yang kuat, jujur,
dan bersih. Auramu tidak hanya terlihat, ia terdengar, mengalun dari kata-kata yang lahir dari hati yang tulus. Dan ketika sebuah kata datang dari hati, ia akan menemukan jalannya ke hati orang lain, lalu tinggal di sana lebih lama dari yang kamu bayangkan. 8. Orang sering mengingat detail kecil tentangmu. Ada hal-hal kecil tentang dirimu yang mungkin tidak kamu anggap penting. Cara kamu menunduk saat berpikir, cara bahumu bergerak ketika kamu tertawa, warna favorit yang tidak pernah kamu umumkan, atau bahkan gaya bicaramu ketika kamu sedang berusaha menenangkan seseorang. Bagimu, semua itu hanyalah bagian kecil dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi orang lain, detail-detail kecil itu justru menjadi hal yang terus melekat dalam ingatan mereka. Mereka mengingat hal yang kamu sendiri sering lupakan. Mereka mengingat ekspresi wajahmu ketika senang, nada suaramu saat menenangkan, kata-kata spontan yang kamu ucapkan saat gugup. Mereka bahkan mengingat cara kamu menatap langit, seolah sedang bercakap dengan sesuatu yang hanya kamu pahami. Mengapa mereka bisa mengingat begitu jelas? Karena auramu membuat kehadiranmu tidak biasa. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat momen-momen sederhana menjadi terasa berarti. Kamu tidak berusaha menciptakan kesan apapun, tapi justru karena tidak berusaha itulah kesan itu tercipta sendiri. Energi yang kamu pancarkan membuat setiap interaksi kecil menjadi terasa hangat dan bermakna bagi mereka. Dan hati manusia punya kebiasaan menyimpan hal-hal yang membuatnya merasa baik, termasuk hal-hal kecil tentang dirimu. Terkadang, ketika kamu sudah lama tidak bertemu, mereka masih bisa mendeskripsikan detail tentangmu yang bahkan kamu sendiri tidak sadari. Seperti, kamu selalu mengusap tanganmu ketika bingung, atau, aku suka cara kamu mendengarkan, seolah dunia berhenti sejenak. Kamu mungkin terkejut, atau merasa itu berlebihan. Namun sebenarnya, ini adalah tanda bahwa auramu meninggalkan bekas yang halus namun dalam. Bekas yang membuat orang menyimpan fragmen-fragmen dirimu di sudut pikiran mereka, meski mereka tidak berniat melakukannya. Detail kecil tentangmu menjadi semacam pengingat bahwa kamu bukan sekadar lewat dalam hidup mereka. Kamu adalah sesuatu yang mereka perhatikan dan ingin mereka ingat. 9. Kamu membuat orang penasaran tanpa berusaha. Ada jenis penasaran yang muncul karena seseorang mencoba tampil misterius. Namun bukan itu yang terjadi padamu. Kamu tidak pernah mencoba menutupi diri secara berlebihan, tidak pernah berusaha menjadi teka-teki, bahkan tidak pernah berniat membuat orang lain bertanya-tanya. Tapi justru karena kamu menjadi dirimu sendiri, jujur, sederhana, dan apa adanya, rasa penasaran itu tumbuh dengan sendirinya. Orang-orang melihatmu dan merasa bahwa ada lebih banyak hal dalam dirimu daripada yang tampak di permukaan. Cara kamu tersenyum seperti menyimpan cerita. Cara kamu diam seperti memeluk ribuan makna. Cara kamu memandang suatu hal seolah kamu melihat dunia dengan warna yang berbeda. Semua itu membuat orang bertanya-tanya tentangmu. Mereka penasaran dengan apa yang pernah kamu lalui, bagaimana kamu bisa memiliki energi setenang itu, dan apa rahasia di balik ketulusan yang kamu bawa kemanapun kamu pergi. Bahkan obrolan ringan denganmu pun terasa seperti membuka pintu ke dunia yang lebih dalam, dunia yang ingin mereka pahami lebih jauh lagi. Kamu membuat orang bertanya, bukan karena kamu menyulitkan diri untuk diketahui, tetapi karena auramu memancarkan kedalaman yang tidak semua orang miliki. Ada lapisan-lapisan dalam dirimu yang tidak kamu perlihatkan secara sengaja, namun muncul secara alami melalui sikap, tatapan, dan ketenanganmu. Kadang mereka ingin tahu bagaimana kamu bisa tetap lembut meski pernah terluka. Kadang mereka penasaran dari mana asal keteguhan itu. Kadang mereka hanya ingin tahu apa yang membuatmu begitu berbeda, tanpa bisa menjelaskan alasannya. Kamu menjadi seperti buku yang sampulnya sederhana, tetapi halaman-halamannya penuh dengan cerita yang belum pernah dibaca siapapun.
Dan setiap orang yang berinteraksi denganmu seperti ingin membuka satu halaman lagi, lalu satu lagi, dan satu lagi, bukan untuk menguasai, bukan untuk menilai, tapi karena dirimu membuat mereka ingin mengerti lebih dari yang mereka sadari. Rasa penasaran ini adalah bukti bahwa auramu memiliki kedalaman yang tidak mudah diabaikan, dan tanpa kamu berusaha sekalipun, kamu menjadi seseorang yang membuat orang lain ingin tahu lebih banyak. 10. Mereka merasa kehilangan jika tidak melihat atau mendengar kabarmu. Ada orang yang hadir dalam hidup kita lalu pergi tanpa meninggalkan jejak apapun. Namun dirimu bukan seperti itu. Ketika kamu tidak muncul, tidak memberi kabar, atau sekadar tidak terlihat untuk beberapa waktu, ada hati-hati yang mulai merasakan kekosongan halus yang sulit dijelaskan. Mereka mungkin tidak mengatakannya. Mereka mungkin tidak ingin terlihat membutuhkan. Namun diam-diam, kehadiranmu telah menjadi bagian kecil dari keseimbangan dalam hidup mereka. Bukan berarti mereka menggantungkan hidup pada dirimu, bukan. Namun energi yang kamu bawa, ketenangan yang kamu pancarkan, dan cara kamu membuat dunia terasa sedikit lebih ringan, semuanya itu membuat mereka merindukan getaranmu ketika kamu tidak ada, ketika kamu tidak hadir. Mereka mulai bertanya-tanya, apa kabarmu hari ini? Sibukkah kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Rasa kehilangan itu tidak berasal dari intensitas hubungan, melainkan dari kualitas kehadiran. Kamu tidak datang dengan gegap gempita, tidak memaksa masuk dalam perjalanan hidup mereka, dan tidak membuat diri terlihat penting. Justru karena kamu hadir dengan sederhana, mereka merasakan ketulusan itu sebagai sesuatu yang sulit digantikan oleh siapapun. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka merasa tenang. Ada sesuatu dalam auramu yang membuat mereka merasa diterima. Ada sesuatu dalam caramu menjadi manusia yang membuat mereka merasa dunia sedikit lebih baik. Dan ketika kamu tidak ada, mereka merasakan perubahan kecil itu. Seperti ruang yang seharusnya hangat tiba-tiba menjadi kosong. Seperti kursi yang biasanya terisi tiba-tiba menjadi hampa. Atau seperti lagu favorit yang mendadak berhenti sebelum selesai. Kehadiranmu mungkin tidak keras, namun ketiadaanmu sangat terasa. Dan itu adalah tanda paling kuat bahwa auramu benar-benar telah menyentuh hati orang lain secara mendalam. Tanpa kamu sadari, tanpa kamu rencanakan, dan tanpa perlu kamu berbuat apapun selain menjadi dirimu sendiri. Pada akhirnya, mungkin kamu masih tidak merasa istimewa. Kamu mungkin mengira dirimu biasa saja, menjalani hari-hari seperti orang lain, tanpa melakukan sesuatu yang besar atau mencolok. Namun apa yang tidak kamu sadari adalah bahwa dunia seringkali merasakan hal-hal yang tidak tampak jelas oleh mata. Ada kehangatan, ketulusan, dan ketenangan dalam dirimu yang bergerak secara halus, menyentuh hati orang-orang dalam cara yang bahkan tidak pernah kamu sadari. Dari tatapan yang bertahan lebih lama, senyum yang menular, hingga rindu yang muncul tanpa alasan, semua itu bukan terjadi karena kebetulan. Itu adalah bukti bahwa auramu membawa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa diciptakan oleh topeng atau pencitraan. Energi dalam dirimu berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Memikat bukan karena usaha, tetapi karena ketulusan yang tumbuh dari perjalanan hidupmu sendiri. Kamu mungkin tidak melihat cahaya itu, tetapi orang lain merasakannya. Kamu mungkin tidak memahami kenapa orang mudah terbuka padamu, tetapi mereka tahu hatimu adalah tempat yang aman. Kamu mungkin tidak sadar bahwa kehadiranmu membuat dunia orang lain lebih tenang. Namun mereka merindu ketika kamu menghilang. Itulah kekuatan auramu, kekuatan lembut yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dicuri oleh siapapun. Itu adalah bagian dari dirimu yang lahir dari setiap luka yang telah kamu sembuhkan, dari setiap kesabaran yang kamu bangun, dan dari setiap kebaikan kecil yang kamu berikan tanpa pamrih. Dan jika kamu pernah bertanya-tanya apakah kamu berarti,
Apakah kehadiranmu berdampak? Apakah ada yang peduli? Jawabannya adalah, ya, ada. Hanya saja dunia sering menyampaikannya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tanda-tanda kecil seperti yang kamu baca hari ini. Jadi jangan pernah meremehkan dirimu. Auramu telah bekerja dalam diam, dan banyak hati telah disentuh olehnya. Tetaplah hadir dengan ketulusan yang sama. Tetaplah menjadi dirimu yang apa adanya. Karena tanpa kamu sadari, kamu adalah titik cahaya bagi lebih banyak orang daripada yang kamu bayangkan. Terima kasih sudah menonton channel Jejak Terpilih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.